أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan kembali mempelajari kitab yang banyak dipelajari para ulama, para santri di seluruh dunia, dan dikatakan kitab ini adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Mushaf Al-Quran di seluruh dunia, yaitu karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang diberi judul Kitab Riyadhus Shalihin. Maka merupakan sebuah kemuliaan bagi seorang muslim bisa mengenal sebuah kitab yang diakui secara dunia. Kaum muslimin secara mendunia menerima kitab ini sebagai kitab dasar untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari iman, mempelajari hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, mempelajari ibadah agar berkualitas sehingga menjadi bekal yang bermanfaat di yaumil akhir nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang pertama kita mengulang sedikit, ada potongan yang perlu kita soroti, ya, kita perhatikan lebih, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه." Nah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Azza wa Jal, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sah hijrahnya sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Adapun hijrah karena urusan dunia, perdagangan, ya, atau hijrahnya karena ada wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya sesuai apa yang mereka niatkan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari makna hijrah, ya, hijrah. Hijrah itu memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Yang pertama, makna yang khusus, yaitu makna yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya ketika meninggalkan kota Mekah. Hijrah yang pertama menuju Habasyah, atau yang kedua menuju Madinah Al-Munawwarah. Tapi kedua hijrah tersebut memiliki inti yang sama. Ya, jadi makna hijrah yang pertama adalah meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran menuju negeri Islami, ya. Jadi makna hijrah yang pertama adalah meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran menuju negeri yang Islami. Itu makna hijrah yang pertama. Sekarang kita akan bicara makna hijrah yang kedua. Makna hijrah yang kedua itu di dalam sebuah hadis yang akan ditulis oleh Al-Ustaz Suwanda. Kalam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala dari sahabat Amr ibn Abasah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Amr ibn Abasah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islami afdal ya Rasulullah?"
Di dalam Islam itu ada amalan yang paling besar. Apa itu? Ya, tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah, di dalam Islam ini amalan yang paling penting yang harus aku pelajari. Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW, al-iman. Ya. Yang paling penting di dalam salat-salat kalian, tilawah-tilawah kalian adalah mengerti tujuan dari ibadah-ibadah tersebut. Di dalam hati harus ada niat. Mau digunakan untuk apa salat-salat dan baca Quran itu? Mau digunakan untuk apa hafalan-hafalan Quran tersebut? Mau digunakan untuk apa sedekah-sedekah yang kita berikan fi sabilillah? Ya. Kalau dalam mengerjakan amalan-amalan Islam, tapi di dalam hati miskin dengan keimanan, ya, kecil keimanannya, tidak ada keyakinan amalan ini bisa menyelamatkan saya yaumul qiyamah. Tidak memiliki keyakinan ketika sujud, ya, yang mana itu maqam adnal maqam fi shalah, posisi paling rendah seorang hamba di dalam salat itu ketika sujud, ya. Tapi berapa banyak yang meyakini bahwasanya sujud ini akan memuliakan saya, ya. Tidak banyak, ya. Orang yang meyakini di dalam salatnya ketika sujud dengan merendah serendah-rendahnya, justru Allah akan memuliakan saya, itu iman, ya. Memiliki keyakinan di dalam hati yang kuat atas balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya. Tadi ditanya oleh sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayul islami afdal? Islam yang paling penting itu yang seperti apa? Islam yang memiliki iman. Ya. Islam yang memiliki keyakinan, bukan cuma rutinitas. Ketika mendatangi salat berjamaah, ada keyakinan apa? Ya. Ada keyakinan Nabi Muhammad SAW menyampaikan al-barakatu ma'al jamaah, ya. Kebaikan hidup itu akan kalian dapatkan ketika kalian selalu berjamaah bersama kaum muslimin, ya. Maka ketika datang untuk menghadiri salat al-jamaah, ya, salat berjamaah, apakah hanya rutinitas? Karena kalau di rumah saya rasanya nggak plong, ya. Saya kalau sholat sendiri rasanya kurang puas, ya. Tapi kalau di masjid itu rasanya nyaman. Keimanan lebih dari itu. Keimanan meyakini bukan hanya nyaman, ya, bahkan yang tidak nyaman pun akan terasa nyaman. Kalau di rumah tidak ada AC, kalau salat berjamaah di masjid ada AC-nya, apakah itu menyebabkan salatnya berkualitas? Ya. Maka keimanan itu adalah sebuah keyakinan yang tidak ada kaitannya dengan unsur duniawi. Akan tapi dia yakin bahwasanya keberkahan itu ketika saya sholatnya berjamaah, ya, dan keberkahan itu 27 derajat lebih tinggi dibandingkan ketika saya sholat sendirian, ya. Maka susah payah, capek pun saya datangi sholat berjamaah karena saya tahu saya ini banyak sekali problem, ya, banyak sekali masalah. Saya butuh banyak bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya datangi sholat jamaah. Itu namanya iman, ya. Mendatangi sebuah ibadah, melakukan sebuah ibadah dilandasi keyakinan kuat akan asar atau akibat dari ibadah tersebut. Akan tapi ibadah-ibadah yang dilakukan hanya karena rutinitas, ya, hanya karena siklus waktu harian, maghrib di masjid, ya, isya di masjid dan lain sebagainya, maka tentu bobotnya berbeda. Nanti akan sampai hadis-hadis berkaitan dengan hal tersebut, ya. Lanjut tadi kata Nabi SAW, Islam yang paling utama itu iman, ya. Anda meyakini akibat dari amal yang Anda kerjakan. Qala, kemudian dilanjutkan oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu, fa ayyul imani afdal? Kemudian iman ini kan cabangnya luar biasa banyak, ya. Iman seperti apa yang paling utama? Kata sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dari sekian banyak cabang keimanan, mana yang paling penting? Ya, inti, sehingga kalau saya ambil itu saya dapat semuanya. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qala al-hijrah, ya, hijrahlah kamu, karena dengan berhijrah kamu akan mendapatkan semua kebaikan di dalam agama Islam, ya. Maka sahabat ini kembali bertanya, ya,
Wa mal hijrah ya Rasulullah? Hijrah yang engkau maksud itu apa ya Rasulullah? Ya. Karena apa sahabat ini kenapa bertanya? Karena hijrah sudah selesai dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, makanya bertanya, yang dimaksud dengan hijrah itu apa? Bukankah hijrahnya sudah selesai? Ya. Ini dia definisi Nabawi. Ya, ini adalah definisi hijrah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu definisi hijrah yang kedua. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tahjuras su. Ya. Engkau meninggalkan semua keburukan dalam hidupmu, itu baru namanya hijrah. Su di sana keburukan, kata para ulama, syar'an wa urfan. Keburukan baik secara syar'i maupun secara adat istiadat yang sesuai dengan syariah. Ya, nanti akan kita ambil beberapa contoh. Ya. Keburukan itu ada yang syar'i, teks hadisnya jelas mengatakan itu keburukan, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Tapi ada keburukan yang lebih jelas secara adat istiadat. Kalau secara syar'i dalilnya umum. Ya. Contoh keburukan yang secara syar'i dalilnya umum. Ya, tapi secara adat istiadat spesifik. Ya. Merapikan kasur setelah bangun tidur. Ada nggak di dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, ya rattibu asirratakum, nggak ada. Ya wahai orang-orang beriman, rapikan kasur-kasur kalian, nggak ada. Iya kan? Ya, dalilnya umum. Ya, dalilnya umum. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala Maha indah, suka dengan keindahan, kebersihan, kerapihan. Ya, dalilnya umum. Tapi secara spesifik adat istiadat jauh lebih jelas maknanya. Ya, setelah bangun tidur, rapikan kasur kalian, ya, rapikan tempat tidur kalian. Ya. Ini adalah jenis meninggalkan keburukan yang secara adat istiadat lebih kuat dibandingkan secara syar'i, maknanya lebih jelas. Ya. Kemudian apalagi banyak sekali contoh, ya, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, menggunakan pakaian yang rapi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ambillah pakaian-pakaian perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang kalau dipakai nampak lebih baik, ya, membuat kita nampak lebih baik, nampak lebih rapi. Dan gunakan itu inda kulli masjid, setiap kalian berada di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau di luar masjid? Ya, boleh tidak kita secara umum menggunakan pakaian seenaknya sendiri? Hadza huwa, itu dia. Ya. Dalilnya umum lagi, ya. Allah Subhanahu wa taala suka dengan keindahan, kerapian, kebersihan. Ya. Maka ketika keluar dari rumah, pakaiannya diperhatikan. Ya, secara urf, adat istiadat lebih jelas. Ya. Mau pergi kemana, menggunakan pakaian yang cocok seperti apa? Mau olahraga pakaiannya seperti apa, ya, mau belanja ke pasar pakaiannya seperti apa, mau bertemu dengan orang di kantor-kantor instansi menggunakan sepatu atau tidak, itu semua urf, lebih adat istiadat, itu mengatur lebih jelas dibandingkan syariat. Ya. Contoh juga meninggalkan kebiasaan merokok misalnya. Ya, rokok ini banyak, sebuah amaliyah yang banyak dilakukan orang-orang Islam. Mereka berdalih bahwasannya tidak ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tashrabud dukhan, nggak ada. Ya. Di dalam sunnah juga tidak ada. Ya, la tashtari gudang garam wala malboro, nggak ada. Ya, dalam sunnah tidak ada. Ya. Akan tapi adat istiadat mengatakan, ya, semua ahli-ahli kesehatan. Dalilnya apa? Dalilnya umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun." Ada beberapa ahkam yang kalian tidak tahu hukumnya, maka tanya kepada ahlinya. Ya, kalau bicara tentang rokok dan lain sebagainya, itu semua ahli kesehatan mengatakan bahwasannya termasuk perbuatan yang memicu, ya, termasuk yang perbuatan yang memicu banyak penyakit, ya, memicu banyak penyakit. Ya.
Maka secara adat istiadat, secara ilmu kedokteran, secara ilmu manusia, ya, urf, itu maknanya lebih jelas dibandingkan secara syar'i. Ya. Kemudian malam hari setelah salat Isya, ya, sudah selesai semua kegiatan, nongkrong di warung, ya, warungnya ada wifi-nya, ya. Kemudian main game sampai jam 1, jam 2 malam. Kalau ditegur, lu nggak ada dalilnya Ustaz, la tal'abu ya al'ab elektronia, nggak ada, ya. La tal'abu Mobile Legend, nggak ada, di sunnah nggak ada. Jadi kira nggak tahu apa, ya. Tapi secara adat istiadat lebih jelas, ya, bahwasannya begadang itu menyebabkan banyak penyakit, ya. Begadang itu menyebabkan banyak penyakit, menyebabkan malas, ya. Apalagi ahli kesehatan semua sepakat begadang itu merusak sistem tubuh, ya. Sistem kadar gulanya rusak, sistem kadar kolesterolnya rusak, sistem tekanan darahnya rusak. Jadi ada beberapa hal yang secara urf, ilmu kedokteran, ilmu sains dan lain sebagainya, adat istiadat manusia, ilmu manusia itu lebih jelas dan lebih spesifik dibandingkan dalil syar'i. Kenapa? Karena dalil syar'i itu harus mampu mencakup semua masalah sampai hari kiamat. Oleh karena itu kebanyakan dalil syar'i itu umum. Jadi nggak ada larangan, dilarang minum baikon, ya, dilarang makan gula berlebihan, itu nggak ada dalam, ya, dilarang makan gorengan kebanyakan, dilarang jajan mie ayam terlalu sering, nggak ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu bicara sampai akhir zaman. Oleh karena itu kaidahnya selalu umum, tidak mungkin spesifik. Nah, kalau spesifik tidak mungkin cukup sampai akhir zaman. Kalau semua yang dilarang harus disebutkan dalam Al-Quran, ukurannya bisa bermeter-meter kitab Al-Quran, ya. Dan tapi termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW namanya Jawami'ul Kalim, ya. Dan itu juga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran lafadznya singkat-singkat tapi maknanya luas. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tayyib, itu hadisnya, bisa tulis dan bisa perhatikan, ya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Amr ibn Abbas. Hadis ini saya potong panjang, hadisnya panjang, saya ambil potongan yang berkaitan dengan makna hijrah, ya. Jadi hijrah yang pertama itu meninggalkan darul kufur, negeri atau daerah yang penuh dengan kekufuran, menuju daril Islam, negeri atau daerah yang Islami. Dan itu berlaku dari dulu sampai sekarang. Hijrah itu tidak berhenti. Memang hijrah Fathu Mekah itu sudah selesai, tapi hijrah setelahnya nggak berhenti. Suatu hari bisa jadi negeri yang kita tinggali, waliyadzubillah, nasallallahu salamal afiyah, kalau amar ma'ruf nahi munkarnya berhenti, kalau santri-santri tidak memiliki kebanggaan menjadi duat ilallah, menjadi dai-dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memiliki kebanggaan sebagai penghafal Quran, tidak memiliki kebanggaan sebagai ahlu qiyamul lail, tidak memiliki kebanggaan sebagai ahlul Quran, maka negeri itu suatu hari bisa jadi negeri kufur, ya. Karena masyarakatnya nggak suka dengan syariat Islam, tidak bangga dengan Islam, tidak bangga dengan Quran, tidak bangga dengan Sunnah. Bangganya apa? Bangganya kalau menjadi ahlu dunia, bangganya kalau bisa bikin robot, ya, bangganya kalau bisa bikin programmer, kan keren, ya. Kerjanya apa? Saya programmer, wah keren. Sekali internetnya terputus, sudah selesai. Pekerjaan yang berkaitan dengan internet habis, ya. Dan mudah sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan jalur internet terputus, itu mudah sekali, ya. Negara adidaya Amerika Serikat pernah digoncang kemarin yang badai Katrina kalau tidak salah, ya, menyebabkan banyak sekali lumpuh, pembangkit listrik lumpuh di sana. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah menghancurkan teknologi sebuah negeri, ya. Kita sedang sangat disayangkan, ya. Umat Islam itu sedang berbangga-bangga menjadi ahli dunia, ya, dan sedang minder menjadi ahli akhirat. Musibah, ya, minder. Kalau menghafal Quran itu tapi tidak punya skill apapun, tidak usah minder. Antum tidak punya skill apapun, antum punya skill menghafal Quran, sudah cukup untuk mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan tiba, antum akan dipertemukan dengan orang-orang baik, antum akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengajarkan antum skill kehidupan yang lain, ya. Tapi jangan sampai antum menginginkan skill dunia kemudian meninggalkan skill akhirat, ini salah jalan.
kejarlah skill akhirat dulu, kejarlah kemampuan, kecerdasan menghafal Quran itu tidak mudah ya. Awalnya sulit, tapi ketika antum sering melatihnya, dia akan semakin tajam ya. Ingatan kita, apa kata guru SD dulu, katanya bagaikan pisau ya. Ingatan kita itu bagaikan pisau, kalau jarang dilatih, jarang diasah, namanya pisau pasti apa? Tumpul ya, bisa tumpul. Semua orang sama, menghafal Quran itu sulit. Tidak ada yang lahir ngapal Quran gampang, itu tidak ada. Kalau antum bertemu orang ngapal Quran mudah, karena dia sering melatihnya, dia sering coba ngapal Quran, lama-lama cerdas, lama-lama terlatih. Nah, itulah akal kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan akal kita untuk beradaptasi. Makna hijrah yang pertama tadi, meninggalkan negeri atau daerah yang banyak kekufuran, kesyirikan, pindah ke negeri yang islami atau daerah yang islami. Bisa jadi ya, negeri yang kita tinggali ini kalau hilang amar ma'ruf nahi mungkar di sana, hilang ahli-ahli Quran dan tidak bangga menjadi ahli Quran, suatu hari bisa hilang juga syiar-syiar Islam, diganti dengan syiar-syiar kekufuran, syiar-syiar kesyirikan. Waliyadzubillah. Makna hijrah yang kedua adalah dalam hadis ini ya. Makna hijrah yang kedua ada di dalam hadis ini, antahjurus su ya, meninggalkan segala keburukan ya. Saya katakan tadi, keburukan itu dua, syar'an wa urfan. Keburukan secara syar'i dan keburukan secara adat istiadat. Di dalam Islam ada enggak anjuran ya ayyuhalladzina amanu jangan kebanyakan jajan? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu jangan sering-sering makan mie ayam, enggak ada ya. Tapi secara urf ya, mengkonsumsi makanan-makanan instan ya secara berlebihan setiap hari. Saya cerita tetangga saya ada ya. Tapi ini kejadian 1 banding ribuan manusia ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua. Dia terkena penyakit yang cukup jarang, dan tergolong penyakit autoimun ya, imunnya menyerang diri sendiri, dikenal dengan penyakit lupus. Nasallallahu as-salamul afiyah. Penyakitnya sangat mengerikan, menghilangkan kemampuan berdiri, menghilangkan kemampuan melihat, semua banyak kemampuan tubuh antum, jangan antum lah, orang ya, menyebabkan kemampuan orang yang terkena penyakit tersebut itu hilang sedikit demi sedikit, kesadaran semua akan hilang. Penyakitnya mengerikan. Kemudian alhamdulillah pulih, orangnya pulih dan sembuh. Cerita dia, dokter yang mengawal kesembuhannya ini memantau pola makan. Jadi masalah dari penyakit-penyakit aneh itu dari pola hidup dan pola makan. Pola hidup yaitu banyak tidur pagi ya, banyak tidur pagi. Dalil syar'i, burikat ummati fi bukurihim ya, umatku akan diberkahi di pagi-pagi mereka ya. Dalilnya umum, tapi spesifik, jangan tidur jam 7 pagi, jangan tidur jam 8 pagi, enggak ada. Dalil spesifik enggak ada. Tapi secara urfi, secara adat istiadat mengatakan jangan tidur di pagi hari ya, jangan tidur di pagi hari, banyak kebaikan yang hilang. Bahkan ada perkataan mengatakan apa, rezekinya dipatok ayam ya. Tapi ini istilah adat istiadat, cuma ingin mengatakan bahwasanya jangan tidur di pagi hari ya, tidur pagi hari, malam harinya kurang tidur. Ini dari pola hidup dulu ya, penyebab penyakit tadi, orangnya sering tidur pagi, malamnya jarang tidur atau tidurnya kurang ya. Kemudian setiap hari makan makanan yang berpengawet ya. Yang pertama adalah bakso ya, tapi bakso yang tidak, yang ini loh, yang apa, yang tidak bisa dijaga kehigienisannya ya, yang tidak higienis ya, yang kelihatan kotor ya, kemudian saus-sausnya seperti apa, perhatikan juga ya, terlihat tidak higienis. Kemudian mie instan ya, kemudian, tapi tidak semua loh, tidak berarti kalau makan itu pasti penyakitan, enggak. Ini cuma, ini studi kasus, kemudian dokter dan pasien ini sepakat penyebabnya itu, dan ketika ditinggalkan sembuh ya, Yang ketiga chicken ya, kecuali Mekah chicken ya. Kalau Mekah chicken boleh, bukan apa-apa, karena higienis. Saya katakan ini dia memilih yang murah. Jadi antum ketika mau jajan ya,
jangan cari sekedar murah, jangan cari sekedar murah, tapi juga cari yang kalau mau jajan harus yang higienis. Orang tua juga kalau anaknya pengen jajan, jangan si murah baik tunggu si murah, salah. Ya. Itu nasib kesehatan anak-anak dipertaruhkan di sana. Ya. Cari yang higienis, yang berkualitas. Kalau mau jajan jangan sampai yang jelek. Ya. Kalau mau jajan itu kalau bisa yang berkualitas, mahal sedikit tapi kesehatan bisa diselamatkan. Nah, ketika dokter mengetahui, jadi setiap hari dia makan 3 jajan itu. Jadi di antara nggak pernah lepas. Kalau ndak bakso, mie ayam, chicken, ndak pernah lepas dari 3 ini setiap hari. Dan dokter yang mengawal proses kesembuhannya ini mencermati 3 ini yang menyebabkan penyakit autoimun tadi. Ada dokter mengatakan kamu makan yang lain ndak apa-apa. Yang penting pagi jangan tidur, malam ndak boleh kurang tidur. Tinggalkan 3 makanan ini. Gampang dokternya, spesifik ya. Obat tentu dari kedokteran kasih. Tapi sarannya tadi gampang banget dia katakan. Pagi nggak boleh tidur, ya. Malamnya tidur sampai cukup, ya. Kemudian tinggalkan 3 makanan. Dia sebutkan dokternya 3. Ini 3 ini yang menurut saya efeknya besar. Betul. Paginya nggak tidur, dia paksa ngantuk, dia paksa jalan-jalan. Ya, depan rumah karena badannya sudah lemes. Ya. Malam nggak ada kegiatan, segera tidur. Ya. Kemudian dia nggak pernah jajan lagi selama berapa bulan. Cepat kesembuhannya, masya Allah. Tidak ada setahun penyakit lupusnya pulih. Ya. Dan dia kembali dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Tentu di dalam Quran tidak ada dalil sedetil itu, nggak ada. Di dalam sunnah juga tidak ada. Tapi ilmu manusia, ilmu kedokteran, ya, adat istiadat, mampu membaca. Ada makanan-makanan yang buruk jangan dimakan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk jangan lakukan. Ya, itu dia makna hijrah. Jadi hijrah itu meninggalkan keburukan syar'an wa urfan, secara syariat dan juga adat istiadat. Ya. Adat istiadat yang menurut adat istiadat kita secara hukum manusia buruk dan sesuai dengan syariat Islam atau dalil umum di dalam Islam, maka juga harus kita tinggalkan, ya. Itu makna hijrah. Baik. Kemudian potongan hadis berikutnya tadi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Adapun hijrah yang kedua, apabila hijrahnya niatnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, ya, tapi niatnya karena sesuatu yang lain. Contoh, ya, puasa. Puasa itu niatnya untuk melatih kita menahan hawa nafsu, ya, meredam watak sombong, meredam watak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, hawa nafsunya dikendalikan dengan berpuasa. Tapi ada orang yang berpuasa itu niatnya bukan itu. Ya, berpuasa itu niatnya untuk misalnya diet misalnya. Ya, niatnya untuk diet, menurunkan berat badan. Ya. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi yang dia dapatkan ya cuma itu. Ya, yang dia dapatkan cuma itu. Ada juga puasa, niat puasa, tapi tujuannya supaya bisa ikut buka bersama. Ya, kalau ikut buka bersama tapi tidak puasa, saya malu. Ada juga yang berpuasa niatnya untuk menghemat uang belanja. Ya, macam-macam. Ya. Orang-orang yang niatnya seperti itu boleh, bukan tidak boleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ibadah-ibadah yang kalian lakukan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka kalian akan dapatkan manfaatnya. Jangan khawatir. Ya. Orang siapa yang puasa niatnya dapat kesehatan, insya Allah sehat, tapi belum tentu masuk surga, ya. Ya. Barang siapa yang niat puasanya karena menghemat uang belanja, insya Allah antum jadi kaya raya dengan berpuasa, karena terkoreksi biaya belanjanya. Ya. Barang siapa yang puasa niatnya pengen dapat buka bersama yang enak, kalau nggak puasa malu, insya Allah antum dapatkan buka puasa yang enak-enak. Ya. Akan tetapi itu tidak bisa digunakan untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya bukan untuk Allah dan
asalnya. Yang semisal ada, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim min al-akhirah wa yabqa lahum thuluts fa in yusibu ghanimatan fa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum." Bisa ditulis Ustaz? Baca tadi ya. Baik. Ya, hadis yang kedua, hadis penting juga ya. Karena dikiaskan dalam seluruh amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillah." Tidaklah seorang pasukan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ghaziyah itu orang yang berperang, ya. Ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillah. Tidaklah seorang mujahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fayusibunal ghanimah. Kemudian dia mendapatkan ghanimah. Illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim minal akhirah. Kecuali dia pulang membawa pahala akhiratnya 2/3 dia bawa di dunia. Wa yabqa lahum thuluts, sedangkan pahala jihad di akhirat tinggal 1/3. Ya. Fa illam yusibu ghanimatan, adapun kalau dia tidak mengambil ghanimah, adapun dia tidak mendapatkan harta rampasan perang, tammalahum ajruhum, sempurna pahalanya. Ya. Dan ini dalam semua ibadah kita. Kalau di dalam ibadah ada niat lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu pahalanya akan berkurang sesuai dengan niat kita. Niat sedekah, ya, saya pernah bahas masalah sedekah. Sedekah ini fadilahnya termasuk salah satunya adalah menambah keberkahan harta. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan sampai 700 kali lipat, ya. Saking nafsunya terhadap dunia, ada seseorang bersedekah, belum selesai, ya. Baik, lanjut apa lah, besok aja, bukan berikutnya, sedikit tambah sedikit ya. Ada seseorang bersedekah, niatnya supaya balik modal. Saya ngasih 10.000 supaya kembalinya berapa? 700 kali lipat berarti berapa? 7 juta. Ya, sedekah 10.000 supaya dapat uang 7 juta. Namanya investasi. Ya. Saking kuatnya hawa nafsu di dalam dirinya, sedekah itu untuk beli dunia. Ya. Sedangkan kalau kita perhatikan penjelasan Nabi Muhammad SAW, sedekah itu tujuannya untuk meredakan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang banyak lalai, ya. Nah, itulah banyak orang yang dalam bersedekah niatnya bukan akhirat, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya justru untuk mendapatkan manfaat dunia. Lalu bagaimana fadilah 700 kali lipat? Kata para ulama, kalau sedekah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu niatkan 700, bahkan Allah bisa kasih lebih dari 700 kali lipat. Tapi jangan itu yang dijadikan niat, karena itu fadilah, ya, keutamaan. Kapan keutamaan muncul? Amalannya harus sah dulu. Amalan yang sah seperti apa? Niatkan lillahi ta'ala, ya. Jadi kalau sedekahnya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala, 700 kali lipat itu pasti tiba, bahkan lebih. Tapi kalau niatnya sudah investasi, sedekah 1 juta supaya dapat 7 miliar, 10.000 dapat 7 juta, maka niatnya sudah salah. Niatnya dia tidak dapatkan, dunianya pun dia tidak dapatkan, ya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.